Apa kabar Bapak Ibu? Oh, ini mesti biasa-biasa, ini baru di sebelah sini. Sebelah sini belum ada suara. Apa kabar Bapak Ibu? Ini kayaknya harus pakai slogan Kompria nih. Semangat, semangat, semangat. Semangat 3 kali ya. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Nah, puji Tuhan. Itu. Ini awal bulan kita harus lebih semangat lagi. Amin. Sebab banyak hal-hal yang ajaib, saya percaya bulan demi bulan, hari demi hari Tuhan bimbing saudara dan saya. Tuhan nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. 1 minggu terakhir Tuhan terus meletakkan tema besar kita saudara. Amin. Tema besar kita di bulan ini ada yang ingat? Apa Bapak Ibu? Penerobos. Amin. Dan ini sudah disampaikan dan ini sudah berapa kali disampaikan di tempat ini gitu. Tetapi Tuhan meletakkan salah satu di hati saya adalah karakter penerobos sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan dulu. Karakter penerobos. Nah, belum kompak ini. 1, 2, 3. Nah, coba lihat kiri kanan. Sudah ada enggak karakter penerobos gitu kan? Ada, pasti ada. Amin. Nah, tapi hari ini Tuhan mau lebih mantapkan. Amin. Ya, supaya kita ingat terus. Karena saya percaya tidak ada yang kebetulan. Kalau tema ini Tuhan taruh buat kita di sepanjang tahun ini, supaya benar-benar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki karakter penerobos sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Kenapa saya katakan karakter penerobos sebagai anak-anak Tuhan? Karena yang menerobos bukan hanya anak-anak Tuhan saudara. Orang dunia juga melakukan terobosan-terobosan. Amin. Orang dunia juga menerobos. Tetapi di sini kita harus tahu bahwa karakter penerobos anak-anak Tuhan itu berbeda dengan karakter penerobos orang dunia. Amin. Beda. Jangan ya karena menerobos, hajar semua saudara. Hajar semua. Enggak saudara. Tetapi kita harus mengerti bahwa karakter seorang penerobos sebagai anak-anak Tuhan itu berbeda dengan karakter-karakter penerobos anak-anak dunia atau orang dunia. Beda jauh saudara. Kalau karakter orang penerobos anak-anak dunia saudara, mereka itu bisa menghalalkan begitu banyak cara. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Mau itu orang tersakiti, terluka, teraniaya, dia tidak peduli saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, malah kita sebaliknya. Kita melakukan terobosan-terobosan bersama dengan Tuhan, dengan cintanya Tuhan. Amin saudara. Dengan cintanya Tuhan, dengan keberanian yang Tuhan beri dalam hidup kita, sehingga kita gak asal-asal menerobos. Semuanya itu ada dalam hikmat Tuhan, semua dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika kita melakukan terobosan-terobosan itu menjadi berkat bagi jiwa-jiwa atau keluarga kita. Amin. Iya, kalau kita tidak mengerti, saya harus menerobos dengan karakter sebagai anak-anak Tuhan, kita asal menerobos, pokoknya saya hajar, pokoknya saya mau menerobos. Akhirnya saudara, orang yang di dekat kita pun tersakiti. Akhirnya orang melihat kita bukan sebagai penerobos, tapi sebagai pemberontak. Sehingga tidak jadi berkat. Tetapi saya rindu kita benar-benar mengerti dan memahami bahwa saudara dan saya adalah harus memiliki karakter penerobos sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Harus, penting sekali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter ini berbicara tabiat atau watak seseorang saudara. Watak seseorang itu terlihat lewat karakter hidupnya. Dia ini baik, dia ini garang, dia ini lemah lembut. Lewat watak kita. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar memiliki karakter sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kenapa sebagai anak Tuhan? Ya karena orang dunia pun melakukan terobosan-terobosan itu.
Orang dunia pun menerobos. Tetapi yang membuat beda, kita memiliki karakter-karakter Kristus. Amin, saudara. Saya ingat saya sudah pernah sampaikan ini karakter Kristus. Bahkan saya ingat ini sudah pernah saya juga sharingkan, sampaikan. Tetapi Tuhan letakkan lagi, Tuhan ingatkan lagi. Saya percaya firman Tuhan itu selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang ajaib. Amin. Ya. Nah saudara, kita lihat dulu firman Tuhan. Saya dasari dulu dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam Roma 12 ayat 2. Ini ayat yang sudah menjadi hafalan kita semua. Roma 12 ayat 2, demikian firman Tuhan berkata di sana, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin, saudara. Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya karakter yang harus kita miliki berbeda. Untuk kita menerobos, berbeda dengan orang-orang yang menerobos dalam kedagingan mereka. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali Tuhan sangat merindukan, Tuhan sangat menginginkan supaya kita jangan serupa dengan dunia ini. Apa yang menjadi keinginan dunia ini menjadi keinginan kita? Enggak. Tetapi kita berbeda. Apa yang menjadi keinginan Bapa, apa yang menjadi keinginan Tuhan, itu yang harus ada dalam hidup kita. Amin. Sehingga perbedaan itu terjadi. Kita nggak bisa dua-dua, saudara. Nggak bisa. Harus pilih salah satu, saudara. Dan saya percaya kita semua memilih untuk memiliki karakter-karakter Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, karakter penerobos anak-anak Tuhan berbeda dengan karakter penerobos anak dunia. Kita lihat dulu 1 Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-6. Satu Korintus pasal yang ke-6, saya baca ayat yang ke-11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Amin, saudara. Kita sudah dibedakan, kita sudah disucikan, kita sudah dikuduskan, kita sudah ditebus. Karena itu tidak ada alasan bagi setiap kita anak-anak Tuhan untuk tidak memiliki karakter Kristus ini, saudara. Kita sudah dibedakan. Bahkan firman Tuhan lain berkata bahwa semuanya itu sudah lunas dibayar oleh Tuhan di atas kayu salib. Tidak ada alasan lagi buat kita untuk menerobos dengan tidak memiliki karakter-karakter Kristus. Oh, saya memang wataknya saya memang begini, dari dulu memang begini. Oh, darah saya memang begini. Saya suka berkata buat kita semua, mau suku apapun, kalau datang kepada Tuhan, pasti diubah oleh Tuhan. Amin. Karakternya itu diubah, sebab sudah ditebus, sudah dikuduskan, sudah disucikan, sudah dibedakan. Sehingga lewat kehidupan kita orang bisa melihat, ini anak Tuhan, ini bukan anak Tuhan. Amin. Jangan sampai orang di luar sana tidak bisa membedakan kita. Kita ini anak siapa? Contoh, saudara ya, kalau dalam keluarga, muka saya ini ikut banget dengan muka mama saya. Sehingga kalau saya kemana, orang tua yang kenal orang tua saya, mama saya langsung tahu, oh kamu anaknya Since ya. Dan saya terheran gitu, oh kok dia bisa kenal. Iya, muka kamu mirip sekali dengan mama kamu. Seperti itu. Mungkin kita juga sudah mengalami itu. Mungkin anak kita mirip dengan siapa, atau kita sendiri mirip dengan bapak atau ibu kita. Demikian Tuhan, saudara, menginginkan setiap kita. Biar ketika orang di luar sana melihat, wah ini anak Tuhan. Amin, saudara. Wah ini luar biasa. Dia nggak ngomong pun hanya dari gayanya, hanya dari wataknya, hanya dari karakternya, orang bisa nilai, saudara.
orang bisa diberkati, saudara. Saya suka bilang di sini, kita nggak sekali ngomong Tuhan, 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 nggak. Lewat gaya hidup kita, lewat karakter kita, itu akan menjadi berkat yang ajaib buat orang lain. Amin. Ya. Dan saya sangat diberkati, saudara. Ketika ada orang bilang, oh mirip, gitu. Dan ketika saya senyum, ketawa, orang kan bilang, wah mirip kayak bapak kamu loh, kalau kamu senyum semuanya. Senang sekali, saudara. Oh iya ya. Kita bangga dan senang ketika anak kita dibilang ada salah satu mirip bapaknya atau ibunya. Amin, saudara. Iya. Sangat senang kita sebagai orang tua. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan ini penting sekali. Penting sekali. Kita melakukan segala sesuatu dengan karakter Kristus. Gak usah dulu contoh-contoh yang lain, saudara. Gak usah. Belajar aja kepada Kristus. Amin. Belajar aja dulu kepada Yesus. Saya sangat diberkati. Saya suka sharing banyak. Ini ibu suka cerita sama dulu, dari dulu. Pokoknya suka sharing, suka cerita semuanya. Dan menjadi patokan dia ikut Tuhan hanya Kristus, hanya Yesus. Kalau mau lihat lain-lain gak ada. Karena kenapa? Karena kalau saudara mau ikut gaya saya, gak bisa. Bisa aja saya ada kesalahan. Dan saudara bisa kecewa dengan saya. Tapi kalau saudara memandang Yesus, memandang Kristus, saudara tidak akan pernah kecewa dengan siapapun. Amin. Dan Tuhan mau setiap kita memiliki karakter itu. Seperti Yesus. Dia tidak memandang orang Farisi yang mencela dia. Dia tidak memandang orang-orang ahli Taurat yang menentang dia. Dia tidak terganggu dengan orang-orang yang mengolok-olok dia, menghina dia. Tetapi dia fokus kepada rencana Bapa. Dan dia tetap menjalankan itu, saudara, dengan penuh ketulusan. Nanti sebentar kita akan belajar poin demi poin. Bagaimana memiliki karakter Kristus ini. Sangat ajaib dan luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya di setiap kita sudah memiliki karakter-karakter Kristus. Karena saya sendiri melihat pertumbuhan dari kita semua. Itu ajaib dan luar biasa. Amin. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus, kita masuk dalam poin yang pertama. Karakter penerobos anak-anak Tuhan. Yang pertama, kasih. Simple, saudara. Kasih. Bilang kiri kanan, kencang-kencang, saudara. Kasih. Ya. Lagi, saudara. Jangan ragu-ragu. Biar itu terngiang-ngiang gitu. Kasih, saudara. Iya. Saya sangat diteguhkan lagi, saudara, ketika rombongan tim ke Kerinci dan mereka mendapatkan kasih, saudara. Yang bisa mengubah semuanya adalah kasih, saudara. Amin. Dan firman Tuhan berkata semuanya itu akan lenyap kecuali kasih, saudara. Gak bisa lenyap, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita pribadi lepas pribadi memiliki karakter Kristus yang satu ini, saudara. Kasih, saudara. Amin. Saya pikir kita semua bisa mengasihi kok. Memiliki kasih itu kita semua bisa. Gak ada yang gak bisa. Semua bisa. Amin. Hanya aja kita yang gak mau. Betul? Hanya aja kita yang belum sebagainya. Karena kasih itu luas sekali. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita lihat dulu Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5, demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin, saudara. Iya. Kasih. Ini yang harus ada dalam hidup kita. Ini yang harus ada dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Memiliki karakter penerobos.
sebagai anak-anak Tuhan. Semuanya itu kita harus miliki, saudara. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Semua, saudara, ada dalam kasih. Nah, coba saudara membayangkan gimana kalau kita hidup dalam kasih itu, saudara. Dan ketika kita keluar di luar sana, kita nggak usah ngomong, "Oh, saya pengikut Tuhan sejati loh. Saya nggak pernah absen ibadah. Baca firman apalagi." Coba tes. Saya orang Kristen, benar-benar Kristen. Semua menguasai. Tetapi kalau tidak ada kasih, percuma, saudara. Dalam hidupnya nggak ada sukacita, percuma. Dalam hidupnya nggak ada kesabaran, percuma. Dalam hidupnya nggak ada kerendahan hati, percuma. Mau menerobos sehebat apapun, tembok apapun yang dihancurkan, kalau nggak ada kasih, percuma, saudara. Nggak akan jadi berkat buat bagi orang lain. Apalagi mengharapkan ada jiwa-jiwa yang bisa bertobat lewat apa yang sudah kita terobos. Nggak bisa. Dan Tuhan nggak mau kita melakukan terobosan tanpa karakter Tuhan ini atau karakter Kristus itu ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan mau sekecil apapun yang kita korbankan, sekecil apapun yang kita terobos, Tuhan mau semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Karena itu mari kita lakukan dengan kasih. Saudara, kalau kita melakukan dengan kasih, kita nggak mau perlu balasan atau penghormatan dari siapapun, saudara. Betul Bapak Ibu? Kalau coba contoh kita memberi atau gimana, dengan kasih, dengan ketulusan. Kita nggak berharap dia bilang, "Oh, terima kasih ya, oh sudah membantu dan sebagainya." Kita nggak mengharapkan itu. Contoh kalau saya lihat kalau kita berbagi ke jalan-jalan dan sebagainya, kita kasih dengan tulus, makanan atau apapun, roti apapun. Kita nggak perlu dia bilang kasih ke kita. Enggak, kita hanya kasih pergi. Kasih langsung pergi. Apalagi kalau kerumunan orang banyak, paling kita cuma kasih bilang Tuhan Yesus memberkati. Kita enggak nunggu, saya sudah kasih kamu bilang apa? Enggak perlu, saudara. Amin. Karena apa? Karena kita melakukan itu dengan kasih. Kalau enggak, ini buat kamu. Tunggu dulu. Apa? Oh, kamu belum diterima kasih. Beda, saudara. Besok kita datang lagi, orang itu yang kasih kita. Oh, enggak perlu bilang terima kasih, ambil aja gitu. Kebalikan gitu. Tetapi saya percaya, biarlah setiap kita melakukan segala sesuatu itu dengan kasih. Amin. Milikilah karakter Kristus untuk kita menerobos, sebab kita ini anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia. Amin. Saya percaya ketika kita mau melakukan ini dengan ketulusan, semuanya bisa, saudara. Enggak ada yang enggak bisa. Karena kenapa? Bukan dengan kekuatan kita untuk kita mengerjakan dan melakukan ini, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Amin, saudara. Dan ini yang penting, bukan kita kok, bukan karena kebaikan kita, bukan karena hebat kita, bukan karena jagonya kita, tetapi karena Tuhan, karena Roh Kudus yang memimpin kita, yang mengubah hati kita, yang memperbaiki kita, sehingga kasih itu keluar. Dan saya pernah berkata begini waktu dalam perjalanan kami dari Palembang ke Jambi waktu itu, saya bilang begini, saya dapat pengertian. Ternyata kebaikan itu bukan hanya sekedar kita warisi dari keturunan kita. Mungkin papa mama saya itu baik, sampai saya baik karena saya hidup dalam keluarga yang baik. Saya baik dan sebagainya baik. Tetapi Tuhan gak mau hanya sekedar kebaikan yang dari keturunan turun. Tetapi harus kebaikan yang datang dari Tuhan. Amin, saudara. Harus kebaikan yang datang dari Tuhan, yang dari Kristus, yang dari Yesus. Itu harus ada dalam hidup kita. Bukan kebaikan karena bapak saya baik, mama saya baik, oh saya juga baik. Tidak sekedar itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, berarti sangat penting sekali kita memiliki karakter Kristus
sebagai penerobos-penerobos di masa akhir. Amin. Supaya ketika kita menerobos, ketika kita melakukan sesuatu, jangan sampai tertolak. Biarlah ada jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Dan saya percaya kasih itu luar biasa, saudara. Mau saudara orang sejahat bagaimanapun, kalau saudara tetap berbuat kebaikan, mengasihi dia, satu waktu dia akan diubahkan oleh Tuhan. Amin. Saya sering mendengar kesaksian-kesaksian yang seperti itu. Orangnya keras, orangnya pokoknya waduh pemarah dan sebagainya. Tetapi istrinya atau suaminya tetap mengasihi, diubah oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah karakter penerobos anak-anak Tuhan yang kedua. Yang pertama itu adalah kasih, yang kedua, dengar baik-baik, tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Amin. Apa saudara? Tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Iya, tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Ayo kita baca dulu. Matius Matius 5 Matius 5 sampai ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Ini karakter yang ajaib dan luar biasa, saudara. Ketika kita memiliki ketulusan, ketika kita memiliki kerendahan hati, dan ketika kita melakukan semuanya itu dengan tidak sombong di hadapan Tuhan dan manusia, itu menjadi hal yang ajaib dan luar biasa. Mungkin saudara ini sering kita dengar bahasa ini, tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Tetapi jujur saudara, ini susah untuk dilakukan. Berat untuk kita lakukan. Tetapi saya percaya, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, Roh Kudus yang akan ambil alih dan memampukan kita. Amin. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu betul, kalau kita bisa melakukan semuanya itu bukan kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita. Karena Tuhan sendiri yang memampukan kita. Biarlah setiap kita memiliki karakter yang tulus, ikhlas, rendah hati, dan tidak sombong. Kenapa demikian saudara? Tuhan sangat tidak suka orang yang sombong, saudara. Tuhan paling tidak suka sekali. Saudara, saya mesti bisa maklumi. Oh, tidak apa-apa. Nanti mungkin pasti dia berubah. Ada waktu. Kalau Tuhan beda, saudara. Ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah dipakai Tuhan luar biasa sekalipun, ketika ada kesombongan itu muncul dalam hidup kita, tak, langsung dipotong oleh Tuhan. Tidak timbang-timbang, saudara. Itu firman Tuhan jelas. Gak timbang-timbang, saudara. Tuhan tidak ini, oh dia ini sudah baik, kemarin dia sudah begini, kemarin dia sudah ini. Tidak, saudara. Ketika Tuhan lihat ada kesombongan itu langsung dipotong oleh Tuhan. Contoh saudara, Lucifer, dia malaikat yang paling tinggi di surga, saudara. Karena dia malaikat yang memuji Tuhan. Wow, luar biasa. Kalau dia memuji Tuhan, sekali dia memuji, wah, malaikat-malaikat itu langsung seperti kita mungkin langsung kepenuhan. Gitu ya. Wow, untuk bersorak kepada Tuhan. Sekali dia lewat. Bahkan dia belum pun angkat puji-pujiannya kepada Tuhan. Belum dia angkat musiknya kepada Tuhan, dia baru hanya lewat datang. Begitu malaikat-malaikat lihat, oh mereka bersorak-sorak, luar biasa, dahsyat sekali. Tapi ketika timbul kesombongan dalam hidup Lucifer, tidak ngomong banjak, langsung dipotong oleh Tuhan. Tuhan yang ngomong banyak langsung dipotong. Dan saya mau berkata, ini yang paling harus kita hati-hati.
Karena kesombongan ini tanpa kita sadari. Emang ada orang sombong yang sadar? Tidak ada. Betul? Atau ada di sini yang sombong dia sadar, oh saya sombong. Aduh gitu. Tidak ada saudara ya. Ya kan? Tidak ada. Ini yang harus hati-hati. Karena ini tidak kelihatan. Dan karakter ini Tuhan paling tidak suka. Yang Tuhan suka sebagai penerobos, sebagai anak-anak Tuhan adalah tulus, rendah hati, dan tidak sombong. Amin. Bilang kiri kanan kencang-kencang, tulus, rendah hati dan tidak sombong. Tapi jangan sambil ngejek ya, tulus, rendah hati, jangan saudara. Biasa aja, tulus, rendah hati dan tidak sombong. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan suka. Ini yang Tuhan nanti-nantikan kepada anak-anak Tuhan. Bukan hanya menjadi Kristen biasa-biasa. Oh saya anak Tuhan dari dulu, dari nenek saya, oh sampai saya. Tetapi kita tidak memiliki ini. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menerobos bukan seperti gaya anak dunia, beda. Kita harus menerobos dengan kerendahan hati, dengan kelemah lembutan, dengan ketulusan, dan tidak ada kesombongan. Nah saudara ini dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca lagi Amsal. Amsal pasal yang ke-16. Amsal 16 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ayatnya yang ke-19, lebih baik merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang-orang congkak. Tuhan tidak suka sekali saudara. Sedikit aja kita sombong. Sedikit aja kita congkak. Tuhan tidak suka saudara. Dan saya mau bertanya, apakah Tuhan tidak tahu kalau ketika kita sombong? Orang lain mungkin tidak tahu. Tapi Tuhan tidak ada yang tertutup di hadapan Tuhan. Amin. Karena itu kita hati-hati. Karena itu saya suka berkata saudara, jangan pernah ketika kita melayani Tuhan, terus kita sudah merasa lebih hebat dari orang lain. Kita sudah melayani Tuhan dan kita mulai membandingkan pribadi kita dengan orang lain. Oh jangan pernah, itu awal kejatuhan kita saudara. Jangan pernah merasa oh saya lebih punya skill, saya lebih hebat dari dia. Ketika saya main musik, ketika saya berdoa, urapan itu luar biasa. Bukan kita kok, Roh Allah yang bekerja, bukan kita. Amin. Sedikit aja Tuhan bilang, itu awal kejatuhan. Karena itu kita harus ngerti dan sadar betul. Kalau kita boleh melayani Tuhan, kalau kita boleh menerobos bersama dengan Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Itu karena Roh Allah yang memampukan kita. Karena Roh Kudus yang memampukan kita. Amin. Dan saya percaya kalau ini karakter Kristus ini kembali disampaikan, ini berarti setiap kita yang ada di tempat ini, jemaat Tuhan GAB Gunung Sion, kita harus memilikinya. Amin. Saya percaya kalau firman Tuhan ini datang lagi, berarti masih ada di antara kita yang belum melakukan, baru sedikit-sedikit. Sikit-sikit. Harusnya banyak. Dan kalau firman Tuhan ini datang kembali, ini mengingatkan kita semua dan meneguhkan kita bahwa ini sangat penting. Jangan sampai Tuhan dapati ada kesombongan dalam diri kita. Jangan sampai. Dan saya mau berkata di sini, dalam Amsal 16 ayat 18 sampai 19 ini jelas sekali. Tuhan gak suka sekali. Tuhan gak mau. Kalau saya atau Bu Pen atau Ibu, kita mesti bisa. Oh ya enggak apa-apa.
nanti kamu berubah. Oh enggak apa-apa, nanti kamu sungguh-sungguh. Oh enggak apa-apa, nanti kamu bertobat. Tapi Tuhan beda, saudara. Ketika engkau sudah bertobat, ketika engkau sudah jadi anak Tuhan, apalagi ketika engkau sudah melayani, sampai ada kesombongan ini sedikit saja, putus, saudara. Langsung putus. Dan untuk memperbaiki itu, wah itu benar-benar kita harus bayar harganya, itu minta ampun. Bayar harganya itu harus, aduh, enggak gampang. Ada orang dengan gampang, oh enggak apa-apa, nanti saya bayar harga. Oh enggak apa-apa, saya salah di sini, nanti saya tebus, saya bayar harga. Saya mau bilang, kalau masih ada kesempatan kita bayar harga. Kalau sudah enggak ada kesempatan, kita enggak bisa bayar harga. Di mana tempat kita? Karena itu saudara, jangan pernah mengabaikan setiap kairos Tuhan yang datang dalam hidup kita, sekecil apapun. Saya mau berkata begini saudara, saya sangat diberkati dengan anak-anak kita di sini. Anak-anak tim PW, anak-anak kecil-kecil, anak sekolah minggu. Mereka itu antusias melayani itu luar biasa. Apalagi anak-anak tim PW kita ini, saya tahu mereka itu melayani Tuhan bukan nanti sudah besar. Dari mereka masih SMP, dari mereka masih remaja. Mereka tidak keluyuran di luar sana seperti anak-anak di luar. Mereka sudah memberikan hidup mereka melayani Tuhan. Dari sejak mereka remaja. Mereka diproses, dididik Tuhan itu gak gampang. Mereka dididik gak gampang, saudara. Tapi saudara, kita boleh lihat, ketika mereka terus ada datang kepada Tuhan, mereka boleh menjadi berkat yang luar biasa dan ajaib. Mereka tidak sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Apalagi anak-anak Herokit ya, ketika dibuka untuk pelayanan tim PW, penari dan sebagainya, mereka antusias sekali. Sampai yang masih kecil saya pikir kayaknya belum bisa, tapi sudah ikut ambil bagian. Itu luar biasa. Dan ini yang Tuhan mau. Jangan pernah kita itu, kesempatan itu kita biarkan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sudah dikasih kepercayaan sama Tuhan. Atau kita kembali belajar kepada anak-anak kita. Mereka aja gak mau melewatkan, apalagi kita. Tetapi biarlah setiap kita, apapun yang Tuhan percayakan saat-saat ini, mari kita tangkap dengan kuat. Amin. Mari kita tangkap dengan kuat. Mari kita kerjakan dengan setia, dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Saya mau berkata, biarlah kita kerjakan semuanya itu bukan untuk kami pemimpin, tetapi untuk Tuhan. Amin. Pandang Tuhan. Sekecil apapun bagianmu dalam pelayanan di tempat ini. Mungkin hanya bersih-bersih, mungkin hanya cuma masak di dapur dan sebagainya. Tetapi bersyukur Tuhan masih memberikan kepercayaan buat kita. Amin. Nah, lanjut lagi. Saya tambah lagi bonus deh, Amsal 6. Amsal 6 ayat 16. Ayat 16 demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyemburkan kebohongan, yang menimbulkan pertengkaran saudara. Saya tambah lagi saudara, Tuhan tidak suka karakter yang seperti ini. Tuhan tidak suka sekali karakter yang tidak mau dididik oleh Tuhan. Tuhan tidak suka sekali ketika engkau dikasih tahu engkau berontak. Itu ada kecongkakan dalam hati kita, ada kesombongan dalam hati kita. Kita nggak sadar, kita merasa kita benar,
Tetapi saudara, coba saudara mulai merenungkan. Oh iya betul. Tuhan tidak suka sekali, sedikit pun Tuhan tidak suka. Ini baru sedikit firman Tuhan yang saya boleh buka. Tapi kalau saudara bisa pelajari lagi, banyak sekali Tuhan menentang orang-orang yang sombong, orang yang congkak, yang tinggi hati. Orang yang tidak mau merendahkan hati. Tetapi saya mau mengajak kita semua, biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita menerobos bersama dengan Tuhan. Kita memiliki karakter-karakter Kristus. Amin. Kasih, rendah hati, tulus, tidak sombong. Itu dasar sekali kekristenan, saudara. Dasar. Dan jangan sampai dasarnya aja kita nggak ada, terus kita sudah bermimpi untuk melakukan hal yang besar, sudah bermimpi untuk melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa. Dasarnya aja kita nggak bisa, dasarnya aja kita nggak mampu jalani. Tapi saya percaya setiap kita memiliki karakter Kristus untuk menerobos. Amin. Menjadi penerobos-penerobos di masa akhir. Harus menjadi penerobos yang memuliakan Tuhan. Jangan sampai menjadi penerobos yang menjelekkan Tuhan. Oh itulah orang Kristen itu. Beda. Tetapi dimanapun kita pergi dan berada, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pergaulan, kita terus menjadi berkat. Amin. Kita terus menjadi berkat. Dan saya percaya saudara, setiap jerih payah kita, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Semuanya itu Tuhan perhitungkan dalam hidup kita. Nah saudara, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Lanjut saudara, yang ketiga. Poin yang ketiga. Karakter penerobos sebagai anak-anak Tuhan yang ketiga. Rajin. Bilang kiri kanan saudara. Rajin. Apa saudara? Saya percaya kita semua di sini rajin. Amin. Tidak ada yang malas. Jemaat GAB Gunung Sion tidak ada yang malas. Semuanya rajin. Amin. Aminnya slow. Amin. Jangan rajinnya pura-pura saudara. Amin. Rajin. Benar-benar rajin. Saudara, di sini bukan hanya sekedar rajin kita bekerja. Enggak. Tapi kita harus rajin datang kepada Tuhan. Rajin membangun persekutuan kita pribadi dengan Tuhan. Rajin membangun persekutuan pribadi kita dengan keluarga, dengan Tuhan. Rajin untuk melayani Tuhan. Karena itu saya bilang tadi, jangan pernah kairos Tuhan itu lewat dalam hidup kita. Ketika engkau diberikan kepercayaan oleh Tuhan melayani, ambillah bagianmu. Layanilah Tuhan. Amin saudara. Jangan kita kalah sama anak-anak kita. Anak-anak kita semangat, antusias. Dan saya mau berkata saudara, tidak gampang buat anak-anak yang melayani itu. Apalagi mereka masih kecil-kecil. Saya lihat apalagi mereka yang di tim penari atau apapun. Oh itu diharuskan ikut doa pagi. Buat anak-anak itu berat. Kita orang besar, orang dewasa, iya gampang. Kalau cuma bangun jam 4 pun bisa. Anak kecil, kalau tidurnya gak cukup, fisiknya bisa jadi lemas. Gimana lagi dia mau belajar, mau sekolah. Bagaimana besoknya lagi dia harus pelayanan. Tapi saya melihat ini satu contoh yang luar biasa. Anak kecil aja mereka mau datang. Apalagi kita orang-orang dewasa. Amin. Jangan kalah kita sama anak-anak kita. Amin. Semangat saudara. Rajin saudara. Bukan hanya soal rajin kerja. Tapi kalau kita gak rajin datang sama Tuhan, kita tidak rajin untuk memuliakan Tuhan. Di sini semuanya itu bisa ambil bagian. Kalau memang sampai mentok-mentoknya, aduh tidak ada skill untuk pelayanan, ya udah pendoa saudara. Tidak ada alasan. Amin. Amin. Pendoa. Tidak ada alasan saudara. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan semuanya itu dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita buka dulu Kolose. Kolose pasal 3
Ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jelas sekali saudara, Kolose ini berkata, perbuatlah segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya ketika kita rajin mengerjakan segala sesuatu, kita kerjakan bukan untuk manusia, tapi kita harus ngerti bahwa kita lakukan dan kerjakan itu untuk Tuhan. Kita menerobos dengan memiliki karakter Kristus. Kita percaya ini bukan untuk manusia, tapi ini untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Dan saya percaya ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Supaya setiap kita, apapun yang menjadi bagian kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita, apapun yang menjadi pelayanan kita, kita kerjakan semuanya itu dengan tulus. Seperti kita mengerjakan untuk Tuhan. Sehingga lewat pekerjaan kita, lewat usaha kita, lewat pendidikan kita, lewat pelayanan kita, semuanya itu mempermuliakan Tuhan. Amin. Jangan sampai kerja aja setengah-setengah. Kerja setengah-setengah, melayani Tuhan setengah-setengah, antara maju dan mundur. Tidak ada setengah-setengah. Saya diberkati dengan satu sharing, waktu itu kami ada di Palembang. Terus Pastor Hengki itu bilang gini, waktu itu dia mau ke pesta. Dia ada nikahan, ada jemaatnya di Semarang, mau nikah tapi nikahnya di Salatiga. Di salah satu hotel, dan hotel itu adalah punya keluarga mereka, punya orang tuanya. Mau nikah di sana. Dan ketika dia di perjalanan, singkat cerita di perjalanan, dia ngerasa, aduh kok lambat sekali ya, kenapa saya ambil ya. Ini untuk pemberkatan nikah ini, akhirnya saya jadi buang waktu. Jadi sampai 2 hari atau 3 hari harus dia terlewat gitu. Akhirnya sampai di hotel, hotelnya mewah, besar, kamarnya kamar mewah. Terus tapi dia tetap merasa dia membuang waktu hanya karena dia hanya pemberkatan nikah. Selesai itu enggak ada lagi kegiatan dan sebagainya. Nah sampai akhirnya singkat cerita, tim Pastor Hengki ini WL-nya dan pemain keyboardnya sudah ada di ruang pemberkatan nikah itu. Mereka sudah duluan menyembah setengah jam atau 1 jam, menyembah dengan musik, dengan pujian, sampailah di acara pemberkatan nikah itu. Tetapi ketika sudah mau sampai di acara pemberkatan nikah, dia ngerasa Tuhan gak ada, kayak kering sekali. Kok kering sekali, padahal timnya sudah mau 1 jam di situ memuji menyembah, kok kayak kering gitu. Dan akhirnya dia coba tanya Tuhan, berdoa sama Tuhan. Terus tiba-tiba dia kekejut, dia katakan saya kekejut. Tiba-tiba Tuhan bilang, kamu ini siapa? Seenak-enaknya suruh saya hadir, datang. Kamu aja datang ke sini setengah hati. Dia waktu dalam perjalanan, dia sudah, aduh kenapa saya terima ya? Saya jadi buang waktu. Cuma pemberkatan itu. Ketika dia ada dalam gedung pemberkatan, dia minta Tuhan hadir karena dia ngerasa suasana itu kering dan Tuhan tidak ada. Bagaimana keluarga ini mau diberkati kalau Tuhan tidak ada? Dia coba tanya Tuhan, langsung ditemplak oleh Tuhan. Kamu minta saya hadir, kamu siapa? Suruh saya hadir. Kamu aja datang ke sini dengan setengah hati. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita itu datang sama Tuhan, apalagi melayani Tuhan, beribadah dengan setengah hati. Jangan, harus full, amin. Ada bahasa orang anak Medan bilang, gaspol, amin. Gaspol, jangan kasih kendor. Apalagi banyak istilah. Apalagi mau kasih istilah baru, nanti cari di rumah. Iya, gaspol, jangan kasih kendor. Jangan setengah-setengah saudara. Antara mau maju enggak, antara mau melayani enggak, antara mau sungguh-sungguh atau masih suka, aduh masih suka ini. Tetapi mari saudara bangun komitmen dengan Tuhan, karena Tuhan sangat suka. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan yang memiliki karakter-karakter Kristus di masa akhir zaman. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan, kita ikut Tuhan, kita menjalani kehidupan bersama dengan keluarga, kita benar-benar ada dalam rel kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Kita ada dalam rencana Tuhan. Saudara rindukanlah keluargamu, pribadimu ada terus dalam rencana Tuhan. Sampai itu digenapi dan terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara.
Jangan setengah-setengah. Rajin saudara, jangan malas. Bukan hanya rajin soal bekerja, tapi rajinlah untuk datang kepada Tuhan. Nah saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tambah lagi ayatnya dalam Matius. Matius pasal yang ke-9. Ayat yang ke-37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tuaian banyak, tapi pekerjanya sedikit. Jiwa-jiwa begitu banyak. Tetapi kita pekerja sedikit. Karena banyak yang malas. Enggak rajin. Tetapi biarlah Tuhan dapati setiap pribadi lepas pribadi kita. Kita adalah orang-orang yang siap bekerja sama dengan Tuhan. Amin. Saya dan keluarga saya tidak akan malas. Saya suka berkata kepada kaum pria, kita ini kepala keluarga. Kita kepala keluarga. Jangan sampai kita kepala keluarga sendiri, kita malas untuk datang kepada Tuhan. Malas untuk datang kepada Tuhan. Atau jangan sampai kita kepala keluarga kalah dengan ibu rumah tangga. Yang mereka yang lebih rajin, mereka yang lebih antusias. Apalagi kalah sama anak-anak kita. Mereka yang lebih semangat. Mereka yang lebih mau menerobos. Tetapi biarlah setiap kita menangkap yang menjadi kerinduan Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kita. Biarlah kita rajin saudara. Apalagi di masa-masa ini saudara. Masa-masa ini mungkin kita anak-anak Tuhan jalannya santai. Iblis lari saudara. Dia cara kerjanya berlari. Kita cara kerjanya santai. Gak bisa saudara. Hari-hari ini kita harus berlari lebih kencang. Amin saudara. Harus lebih kencang. Harus lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Harus lebih rajin. Bangkitkan roh kita untuk datang kepada Tuhan. Bangkitkan roh kita untuk melayani. Oh, kan melayani itu hanya di gereja. Di mana saja kita bisa melayani Tuhan. Di tempat ibadah pun kita, di tempat kerja kita. Tempat apa lagi? Tempat usaha kita. Tempat apa lagi? Tempat pendidikan kita, perkuliahan kita. Semua kita bisa melayani Tuhan. Karena Tuhan bilang, lakukan semuanya itu seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Artinya di mana saja kita boleh melayani Tuhan. Pekerjaan kita kerjalah, kerjakan dengan tulus, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita akan menjadi contoh bagi orang lain yang bekerja. Ketika kita punya usaha, bangunlah usahamu sungguh-sungguh. Ketika orang melihat, wah engkau lewat usahamu engkau menjadi berkat. Apalagi lewat kita yang sekolah, kita yang kuliah, belajarlah sungguh-sungguh supaya engkau punya nilai-nilai yang bagus. Sehingga lewat itu orang juga bisa diberkati. Wah dia sudah sibuk pelayanan, sudah banyak jadwalnya, tapi nilainya tetap bagus. Gak bisa, kita harus semuanya, harus bisa, harus rajin. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah kita memiliki karakter Kristus untuk menerobos di masa akhir ini? Amin. Saya percaya biarlah di sepanjang tahun ini benar-benar terjadi dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi kita. Mari Bapak Ibu, kita merenungkan kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan mesti kasih kesempatan, Tuhan mesti kasih waktu buat kita, jangan sia-siakan. Itu ada rencana Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Mungkin hari ini kita gak ngerti, mungkin saat-saat ini kita belum ngerti, tetapi percayalah, apa yang saudara dan saya kerjakan, lakukan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan janji jeripaya kita itu tidak sia-sia. Dan apa yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan perhitungkan dalam hidup kita. Jangan pernah takut untuk saudara menerobos untuk mulai setia kepada Tuhan. Untuk saudara menerobos untuk semakin giat lagi untuk datang kepada Tuhan.
untuk saudara menerobos untuk ya supaya merubah hidup saya, merubah karakter saya, dan hanya karakter Kristus yang menguasai hidup saya. Jangan pernah takut, kita tidak akan rugi. Dan saya percaya siapapun yang di sekitar kita, mereka tidak akan dirugikan, tapi mereka akan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita berkata, Tuhan ini hidup saya, ubahkan saya, benar-benar ubahkan saya Tuhan. Saya mesti punya kelemahan, saya mesti punya karakter yang gak bisa menerobos, yang menjadi batu sandungan buat orang lain, yang menjadi ya Tuhan, melemahkan orang lain. Tuhan cabut semuanya itu. Dan benar-benar saudara, ketika saudara meminta supaya setiap karakter dalam hidup kita diubahkan oleh Tuhan, jangan setengah-setengah. Sekali lagi, jangan setengah-setengah. Seluruhnya Tuhan, ubahkan hidup saya. Dan saudara juga mau berjuang. Jangan cuma sampai di doa saja, ubahkan saya Tuhan, ubahkan saya Tuhan. Tapi tidak ada komitmen yang dibangun, tidak ada kegerakan yang dia ambil, tidak ada sesuatu yang dia mau terobos, mau ubahkan dalam hidupnya. Tetapi benar-benar kalau kita berkata, Tuhan saya rindu Tuhan, saya mau diubahkan Tuhan. Minta kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan buat kita semua. Mari saudara kita bangkit berdiri. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Betapa Tuhan sangat mengasihi kehidupan saudara dan saya. Percayalah saudara, kalau saudara boleh ada sebagaimana ada sampai pada hari ini. Saya suka berkata begini saudara, kalau saudara boleh bangun pagi dan lihat suamimu ada di sisimu, istrimu ada di sisimu, anak-anakmu dalam keadaan yang baik dan sehat. Wow, itu satu anugerah yang ajaib dan luar biasa. Itu satu anugerah yang ajaib dan luar biasa, di mana kita harus bersyukur kepada Tuhan. Dan saya mau berkata saudara, kita aja melayani Tuhan, kita hidup aja sungguh-sungguh sama Tuhan. Oh, itu belum cukup untuk kita membalas kebaikan Tuhan.